Beda kelas bro, maling ayam sama maling uang rakyat bro. Harusnya yang maling ayam belajar Ais. kepada yang maling emas. Nah, itu kalau yang bunuh ayam itu yang maksudnya yang main hakim itu cuma satu orang ditangkap itu. Iya tapi Karena kayak yang main itu satu kampung ya. polisi cuma berapa orang mau nangkap gimana semua orang itu? Iya. Malah jadi dibalik toh. Jadi polisi ya. Jadi Rasanya sesuatu yang dibalik itu kita menjadi gak sedih gitu loh. Jadi gemes itu kok bisa gitu loh, ratusan juta itu kalau bilang kebiasaan ya enggak, mungkin hobi gitu. Dan negara juga abai sih. Iya. ya, hal-hal seperti ini. Ya karena terjadi aksi main hakim sendiri itu karena tidak puas terhadap hukum negara. Betul, makanya banyak yang gemes kan. Ibarat si pelaku tuh kayak gue nggak bakal ngelakuin lagi, nyesel lah ibaratnya gitu. Jadi jangan sampai ketika udah masuk penjara karena dia berkelakuan baik hukum diringankan. Ya kayak kan Enak berarti ya. Oh, enak banget di penjara dapat makan 3 kali sehari. Berarti kita hidup di negeri ini tuh si malakama gitu. Jadi gitu. Berbuat baik ya sabar dalam kesulitan di situ. Mau berbuat jahat ya hukum menanti karena apa? Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu loh. itu cocok gitu ya. Biar masyarakat sadar gitu. Karena kalau kita bersandar pada hukum buatan manusia bisa ditoleransi, bisa dipesan sesuai kepentingan investor. Kita sudah kelelahan lah bahasanya dengar-dengar gitu terus, sudah lelah gitu loh. Kan kalau hukumnya bersandar terhadap Al-Quran udah jelas sudah. Nggak bakal bisa diotak-atik udah. Itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat reaksi Ruang Sadar ID dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam kerukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita akan mereaksi di mana sebuah kasus yang kasus receh ya, tapi viralnya cukup besar. Iya. Yaitu kita mau sebut ya, maling ayam ada. Sangat menyita perhatian sekali. Sangat menyita perhatian karena memang di viralnya ini lebih sorotnya ke reaksi anaknya. Iya. Ketika itu kan anaknya nangis kan karena ayahnya mati digebukin gitu. Bahkan kalau ada tuh ujarannya Ustadz Abdul Somad kalau nggak salah. Jadi sampai-sampai bikin tweet ya, gadis kecil itu anak kita, keponakan kita, adik kita, diri kita. Mencuri ayam tidak benar, tapi ayam dibayar dengan nyawa tidak bisa dibenarkan. Mengapa saudara kita mencuri di tengah negeri gemah rimpah loh jenawi? Nah, loh jenawi apa sih? Kaya raya. Oh, kaya raya. Emas, nikel, minyak, dan gas melimpah. Negeri penuh berkah, tapi rakyat susah. Nenek tua menangis beras, Pak tua mencuri sawit, emas batangan dalam simpanan. Nah, jadi kalau dari sisi dari sisi ini memang sedih. Iya. Karena si anak ditinggalkan ayahnya dengan tragis. Iya. Dan ayahnya melihat kondisi seperti itu. Ya, kita ironi lah. Gitu. Tapi memang kita bukan berdasarkan subjektif, bukan berdasarkan perasaan. Iya, betul. Memang hal ini ya dia dihukum masa itu tidak bisa dibenarkan juga ya. Mencuri juga tidak bisa dibenarkan juga, betul ya. Tapi plot twistnya nih, ya. Jadi kasus maling ayam itu di Bali ya terkuak ya, usai dapat bantuan ratusan juta kan. Jadi awal-awal itu ya ketika kasus ini viral kan belum terkuak fakta-faktanya. Iya. Jadi banyak yang membantu lah, banyak yang mengirim donasi, kirim anak itu biasa respect gitu netizen. Dan ternyata si maling ayam ini dari sisi keluarganya itu punya rumah mewah 2 lantai. Terus pelaku saat melakukan aksinya dia bawa senjata tajam. Jadi pas maling ayam itu bawa senjata tajam ternyata. Dan ternyata SPP itu apa ya?
di pembayaran sekolah. Oh, untuk ternyata jadi ternyata SPP oh ya, untuk pembayaran sekolah ya. SPP anak hampir 3 juta per bulan. Bahkan istri rutin salon LR usai. Berarti tajir dong. Iya, melintir. Dan diduga pada saat maling ayam itu si pelaku mengancam sini ya, si yang punya ayam itu ya, Iya. untuk ditembak dengan senjata tajam ya. Ditembak atau mungkin diancam lah. Nggak diancam lah ya, sampai ya ibaratnya udah berkaitan dengan nyawa ya. Iya. Karena kan udah mengancam kan udah ngeri ya. Dan yang terbarunya, ini yang terbaru banget nih. Jadi ternyata si kita sebut pelaku dan apa? Pelaku ya, tapi Iya. meninggal. Tersangka. Oh, tersangka. Tersangka. Jadi ternyata pencuri ayam yang tewas di Bali itu ternyata sudah diincar Polres Bandung. 4 kali lolos penggerebekan, coba itu. Berarti kan memang Hebat sih. hebat sih. Koruptor lewat ya. Iya. Asik. Itu kalau bahasa di Luffy itu sudah ada bos susuk kuno. Asik. Sudah melihat masa depan gitu. Udah ini ya, cuman memang apesnya pas lagi nyuri ayam ya. Aduh. Gak ketangkap polisi, ketangkap warga, kan gitu. Iya. Dan menariknya ternyata warga-warga setempat udah tahu kalau itu memang suka maling ayam ya. Iya. Dan ayam yang dicuri itu dari fakta yang terkait itu harganya puluhan juta ya. Gak gemen-gemen itu. Gak ayam Ayam- kampung ayam- di ayam- pasar gitu enggak. Ayam apa tuh? Petarung ya? Ayam tarung aduan. Itu kalau bahasa Bangkok kelas A, aduh gitu. Itu yang dicuri. Kalau gambaran ya, gambar kita kan nggak tahu, kita kan nggak lihat ayamnya. Iya betul betul. Seperti itu. Oke. Kita mapping dulu nih. Maling, tapi kan kondisi dia tuh mungkin bukan dalam kondisi darurat ya. Iya. Karena dia yang tadi sudah dari fakta itu dia orang kaya lah. Iya. Gitu. Apalagi SPP anaknya per bulan 3 juta, ya kan. Terus itu yang fakta yang pertama. Yang kedua, menghukum masa si maling. Walaupun nih memang si maling ini nyebelin banget gitu saat gitu kan, ibaratnya kan Iya, sudah sangat terkenal. Menghukum masa sampai mati. Ibaratnya main hakim sendiri. Gitu, ibaratnya seperti itulah nyawa kan. Gimana Ustaz pandangannya dari siapa dulu nih? Mungkin saya Oke. ya. Menurut yang pertama, itulah kehebatan dari kekuatan framing. Bagaimana media memframing suatu hal, ternyata mereka tidak memframing satu hal yang lain. Kalau misal kita hanya melihat dari sisi si anak, ya wajar kalau kita sedih, kita berbelasungkawa di Iya, situ. Naluri lah, naluri Iya. ya. Ternyata setelah di framing hal yang lain atau bahasanya sesuatu yang dibalik itu, kita menjadi gak sedih gitu loh. Jadi Gemes. itu kok bisa gitu loh, ratusan juta itu kalau bilang kebiasaan ya enggak, mungkin hobi. Hobi itu bisa jadi hobi karena dia merasa menangkap ayam atau mencuri ayam nggak ditangkap. Dan dia tuh ketika nangkep nggak ngerasa bersalah lagi kan? Iya. Malah pengen ngancam ya kan? Orang ngancam yang punya ini sebenarnya ayamnya milik siapa ini sebenarnya? Situ titip. Kagak kan gitu. Oke. Misalnya di situ terus dia sudah pakai nail art ratusan juta, punya rumah mewah, masa masih curi ayam? Itu kan hobi bahasanya. Itu sudah sangat parah sih, dan masyarakat pun sebenarnya ada gemes di situ karena iya, betul. tindakan polisi yang untuk menangkap ya memang diincar, cuman kan tidak ada hal seperti penangkapan atau gimana yang membuat dia jera, sehingga bagaimanapun masyarakat ya ingin menjerakan dia. Dan karena kelewatan, karena sudah maksudnya main hakim dan keenakan, Ya lepas sih. Lepas kendali. Karena dikeroyok satu dikeroyok. iya, lepaslah nyawanya gitu, selesai sudah. Oke. Lepas nyawanya Ustaz, gimana Ustaz? Iya ya. Jadi itu adalah fakta ya, sebuah fakta yang terjadi dan di negeri kita itu tidak hanya sekedar itu. Maksudnya kasus itu tidak. Dan memang banyak betul. Kayak di Banyak. Jatiluhur di Bekasi Iya. Ustaz, itu ada satpam. Paman. Ya diikat, disekep, terus dilempar kan? Para pemuda. Iya, sama pemuda. Jadi, karena hanya sakit hati kan di situ. Betul.
kalau tadi jelas istilah mencuri, fakta yang terjadi itu kan pencurian, dan pencuriannya itu tidak tanggung-tanggung gitu loh. Harga ayamnya itu bisa puluhan sampai ratusan juta. Kan gitu. Sudah mencuri, milih. Jadi perbuatan itu sudah perbuatan yang salah. Terus kalau kita lihat dari sisi ini di dalam Islam itu juga sudah sampai jatuh bisa dikenai sanksi kan di situ. Karena kan posisinya dia nggak darurat ya. Iya. Karena Jadi terpaksa kondisi mencuri. kalau kita bicara tadi mengamati tadi bahwa kondisi rumah tangganya juga dia punya rumah mewah. Hedon lah ibaratnya. Ya tajir lah. Iya, tajir sih, Walaupun tajir. mungkin nggak berlebih-lebihan, tapi ya tajir cukup. Tajir. SPP 3 juta per bulan tajir. Iya. Tajir. Ya Sangat. orang-orang kelas lah. Melebihi UMR Kudus itu. Oh, di atasnya. Di atasnya Itu biaya kuliah, standar biaya kuliah di daerah itu Iya. negeri 3 juta itu setengah tahun. Itu per semester, ini per Iya, bulan. per bulan, bayangkan kan di situ. Itu fakta. Terus yang kedua, sebenarnya menghukumi sendiri itu juga tidak boleh kan di situ. Maksudnya main hakim Walaupun sendiri udah gitu. gemes dalam hati. Iya, tidak boleh. Oh. Jadi disinilah pentingnya peran negara sebenarnya, karena keamanan itu asas dasar. Jadi coba kalau negara itu berperan, itu kan keamanan sebagai asas dasar warga negara. Jadi warga negara itu semuanya. Maksudnya apa? Kepada pelaku dan kepada si korban. Harusnya. Iya. Jadi tidak boleh berlaku melakukan aksi hakim sendiri. Walaupun misal sandekan dari tuntutan Iya. hakim, memang ternyata memang ujungnya walaupun dihukum mati misalnya kalau Iya. dalam perspektif hukum Islam Iya, misal ya. betul. Tapi kan tertebus lah dosanya misal itu Iya. kalau dalam Kan hukum tadi Islam. sebagaimana tadi bahwa di dalam Islam itu hukum ketika diterapkan itu juga sebagai pencegah dan sebagai penebus. Betul. Jadi di situ itu yang menjadi persoalan. Berarti apa? Negara ini harus berperan penting untuk melindungi warga negaranya, baik dari sisi keamanannya, dari sisi pekerjaannya. Kan di situ. Nah, coba kalau semuanya itu bisa tercover atau semuanya dilayani oleh negara, hal seperti itu kemungkinan tidak terjadi. Kemungkinan sangat-sangat tidak terjadi. Iya, sangat Iya. kecil lah. Ya ngapain bisa gitu? jadi, bisa kemungkinan itu bisa terjadi, tetapi sangat kecil sekali kemungkinannya kan di situ. Itu hobi kan. Nah, kalau itu sudah menjadi hobi ya parah lagi Dan negara juga abai sih. Iya. Ya, Ya. hal-hal seperti ini. Ya karena terjadi aksi main hakim sendiri itu karena tidak puas terhadap hukum yang Hukum negara, Nah, jadi betul. di sini. Makanya banyak yang gemes kan. Makanya Jadi- masyarakat tuh banyak yang jarah-jarah nih. Jadi ketika kita berbicara istilah persoalan kecil, tapi saat negara itu abem maka menjadi persoalan besar di situ. Jadi ya, rakyat kayak merasa hukum di Indonesia nggak kelihatan. Itu Paling ayam bayangin ditangkap kalau ntar ngakim nanti sendiri. lepas sendiri, lepas lagi kan. Ntar lepas lagi ayam gue hilang lagi. Iya, iya. Jadi nggak jerah ya, nggak bikin jerah di perasaan dan pikirannya ya. Jadi keduanya yang pelaku nyaman, yang korban was-was kan di situ. Iya. Ya kayak pencurian harta rakyat itu. itu. Gitu. Sudah Kayak Jan Pisus ya. sudah ayam Hari-harian kita saya. di sini. Ayam kita dicuri, Ya, pajak gitu. kita dicuri. Ya. Aduh, gimana tuh Bapak ini? harus lebih marah lagi yang ayam dicuri. Iya. Karena pajaknya dicuri juga, Pak. Iya Pak, aduh gimana ini? Masa ayam sampai mati, tapi yang pajak kok bebas lagi? Kan Dan- gitu. Kan karena besar yang dicuri. Oh, jadi gak bisa diangkut ya? Ya. Terus juga bagi rata gitu ya? Berat. Ini isu ya. Nah, untuk mengangkatnya berat. Beda kelas, Bro. Maling ayam sama maling uang rakyat, Bro. Harusnya yang maling ayam belajar Ais. kepada yang maling emas. Tidak sih, tidak. Belajar. Jangan, Jangan. tidak boleh Itu nggak belajar boleh. dalam keburukan. Iya. Hanya bisa mengambil hikmahnya kan di situ. Emang sistem kapitalis ini. Cuman ya tadilah kembali kepada sistem tadi. Kalau berbicara pada sistem kapitalis maka ya apapun bisa dilakukan. Iya. Ya, Apapun bisa terjadi gitu. untuk standar kapitalis kan yang gua nggak apa-apa kaya walaupun melakukan segala cara. Iya dah. Banding dengan resiko.
Jadi kan di situ. kan gitu. Contoh saya mencuri, contoh itu seperti korupsi 1 triliun. Kalau misal saya dapat denda terus, maksudnya didenda 60 miliar atau 600 miliar, Wah, nggak masalah. saya kan masih untung 400 miliar. Kan gitu. Bisnis itu. Itu apalagi Kan peluang pekerjaan Wah, berarti ya. gas. Kawan. untuk mempercepat kaya di tahun sekarang, tapi jangan dicoba, gak baik. Itu. Iya. Jadi tetap ya mau gimana lagi? Ya itu perkara yang haram. Iya. Kalau di dalam Islam jangan dilakukan. Iya betul. Ya mungkin bebas di dunia tapi kelak di peradilan Betul. di akhirat ya semuanya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing gitu. Tapi memang kan kalau dalam konteks akhirat itu kan ini kan perkara goib ya. Iya. Jadi memang perlu kesadaran dalam berpikir tentunya. Dan masyarakat itu kan pasti kalau apa-apa dikaitkan ke akhirat ya udah gitu. Kayak los aja gitu. Sedangkan masyarakat kita pengen hukum itu gimana caranya tuh ya kok jerak itulah ibaratnya. Ibarat si pelaku tuh kayak gue nggak bakal ngelakuin lagi, nyesel lah ibaratnya gitu. Jadi jangan sampai ketika udah masuk penjara karena dia berkelakuan baik hukum diringankan. Ya kayak kan Enak berarti ya. Oh, enak banget di penjara dapat makan 3 kali sehari. iya kan dijamin kesehatannya, dijamin nyawanya. Bisa beli kelas katanya. Iya. Diberi pelatihan. Kayaknya gitu. Saya dapat beritanya tuh Ferdi Ardiansyah di lapas makannya pakai nasi, bihun, orek, kayak nasi uduk gitu. Aduh, Enak banget bro. rakyatnya saja bingung mau makan apa. Iya betul. Itu dia. Kalau mau siapa yang dimakan? Gitu. Dari maling ayam ini kita kemana-mana. Iya Insya sih. Allah. Iya, kalau kita berbicara fakta kan sebenarnya satu persoalan itu akan menarik Iya. menjadi sebuah Sebenarnya fenomena. sama aja, iya, betul. Iya kan di situ. Karena akar persoalannya sama gitu loh. Akar permasalahan kan kapitalis. Iya, dari di situ. Jadi mereka atas landasan tadi kalau di situ ada manfaat, ya Kenapa enggak? kenapa tidak gitu loh. Makanya pekerjaan mencuri, ya mungkin itu dianggap pekerjaan ya mencuri itu. Iya sih. Ya sama-sama resikonya mencuri kalau ketangkap itu nanti kalau udah di penjara ya tadi di masa kan di situ ya Betul. mending ambil yang banyak, bisa jadi logika itu yang dipakai mereka yang ada di sana gitu loh. Ini berandai-andai jawaban nih. Iya kan mungkin Iya, kita kan dari maling ya, ayam. bisa jadi gitu loh. Tapi bisa jadi, tapi iya. Tapi bisa jadi. Iya. Kak ini bahasa bisa jadi gitu loh. Oke. Bukan kebenaran, cuman kan Iya. ya kita boleh lah Pak bahasanya untuk mempertanyakan lah Betul. kepada mungkin para pejabat kita. Iya. Bagaimana kok bisa terjadi Pencuri-pencuri itu uang rakyat ya. ataupun mungkin seperti bagaimana bisa mungkin seperti Bapak L mau merubah itu hanya saja dari internalnya sendiri itu belum bisa untuk merubah. Bagaimana mau merubah Indonesia menjadi lahan investasi yang mungkin lebih disukai oleh para investor, sedangkan dari segi hukum ataupun mungkin Ya. dari segi pemerintahannya saja itu kelabakan gitu untuk urus masalah itu. Harusnya kan kalau kita tanya ke investor kan harus kita sudah selesai. Kenapa kelabakan? Kenapa? Karena pegang kartu asnya semua. Itu. ini Itu berat sih itu. kalau sudah masuk pada tataran itu ya udah Iya. bisa ngapa-ngapain. Jadi punya borok-boroknya, Iya. Pengen perampasan aset, aduh bentar dulu. Iya. Pada punya borok-boroknya. karena sama ya nanti. Mau diketuk aku tahu loh kan gitu. Oke. Susah. Siap. Jadi Ada lagi set ya? berarti kita hidup di negeri ini tuh si malakama gitu. Jadi gitu. Berbuat baik ya sabar dalam kesulitan kan di situ. Mau berbuat jahat ya hukum menanti karena apa? Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu loh. Iya Jadi di sih. sini. Iya betul kan ada tuh yang ini ya beritanya DPR itu yang terbaru
Jadi DPR itu membuat mengetok undang-undang terkait konglomerat kalau nggak salah. Jadi konglomerat itu bebas pajak, konglomerat global ya, itu bebas pajak selama 50 tahun di Indonesia. Tapi anehnya rakyat harus tetap taat pajak, harus tetap stop pajak. Nah itu kan kalau itu memang benar-benar sampai Kejadian. kejadian. Itu kejadian itu. Kalau sudah, wah kan nyata gitu loh. Berarti siapa yang diinjek kan di situ? Siapa yang Diuntungkan. Yang diinjek maling, yang itu tukang maling ayam di Kumasan. Harusnya deh. ini. Dia membuat kebijakan yang DPR ini membuat kebijakan ya seolah-olah, mohon maaf ya, para pencuri-pencuri yang kelas kakap itu kan bebas, aman. Itu bisa jadi sebenarnya jadi yang namanya bahasanya ini money laundry. Kan bisa kita investasikan ke Indonesia. Arahnya pasti ke situ. Pasti ke situ. Pencucian uang pasti. Iya, bagaimana uang itu dicuci dengan mesin cuci. Tapi sedangkan ini ya undang-undang ini ya jadi seluruh fraksi DPR tuh sudah setuju konglomerat dunia bisa bebas pajak di 50 tahun Indonesia. Tapi sedangkan undang-undang perampasan aset itu nggak diketok-ketok loh. Yes. Cuma dibahas aja, dikaji aja. Tapi giliran undang-undang ini langsung tok. Jangan-jangan. Nah, Jangan-jangan bisa jadi. Lagi kan bisa jadi karena Mereka ini Lebih power mana? Bapak investor global atau Bapak RI 1 kita? Kan gitu. Lebih powerful mana? jadi itulah fakta negeri kita. dari maling ayam loh. Masya Allah. Bobrok banget berarti negeri kita ya. Ya. Sistemnya bobrok. Iya, seperti itulah. Sebenarnya kalau kita berbicara negeri kita itu kan tadi dari siapa Ustadz Abdus Somad itu Iya. diarinya itu kan disebutkan bahwa negeri kita itu kaya raya kan di situ. Nah kalau kita kembali pada dulu nyanyinya lagunya Romai Ramai itu yang tongkat kayu dilempar itu tumbuh di tanah itu kan memberikan gambaran fakta bahwa negeri kita itu istilahnya kita biarkan itu kita sudah bisa makan gitu. Ya sih. Nah kalau terjadi kayak gini sampai pembunuhan, aksi main hakim sendiri, bahkan aksi main hakim sendiri itu kalau mungkin kita mau menelisik berita itu bisa jadi tiap hari sekali atau bisa jadi Persekian detik. sekian terjadi. Kan soalnya kan bebegalan banyak di Bekasi. Iya kan. Sedangkan kita nggak boleh membunuh begal, tapi si begal boleh membunuh kita. Iya. Nah Kita ngebunuh begal, ntar kita jadi tersangka. Sangka. Sedangkan begalnya mau membunuh kita. Ya. jadi sekarang kan terbelah balik, yang baik menjadi yang terancam kan gitu. Iya. Kan yang baik jadi terancam, sedangkan yang berbuat buruk Mina. dijamin ibaratnya dalam tanda kutip gitu loh. Yang victim ya. Iya kan di situ. Negara. Bahkan ada itu saat yang terbaru itu yang kalau nggak salah maling uang 5.000 didenda kalau nggak salah 5 juta beberapa terus di penjara 4 bulan ya kalau nggak salah ya. Nah, Kayaknya enggak jadi. Nggak jadi itu ya. Enggak tahu sih kalau yang itu. Ada beritanya itu. Dan ya pemerintah itu untuk memeras rakyat emang aneh-aneh lah ibaratnya. Iya. Kayak kasus. Terus juga kalau ini ya aku spill dikit itu kayak motor nih banyak botak nanti denda 250.000. Kalau nggak denda kalau nggak salah itu nanti di penjara 1 bulan. Cuman ban botak doang. Aduh, terus kalau misal kita kerja minta cuti sebulan boleh? Kan gitu. Kalau misal kerja minta cuti sebulan. Cuti banyak botak kan ya. Di penjara, Pak, gitu. Ngeri banget ya. Mau berangkat kerja nggak bisa nih banyak botak kan. Telepon bos, Pak Bos, saya izin 1 bulan cuti. Kenapa di penjara, Pak? Gitu. semakin kesini bukan semakin rakyat itu bukan semakin dilindungi tapi semakin terancam kan. Tapi emang iya sih sekarang juga atmosfernya saya udah mulai ngerasa. Rasa-rasanya kan kayak gitu ya, Iya. rasa-rasanya. Kayak digenjot Kalau memang banget gitu. seperti itu. Makanya kenapa mohon maaf gitu mungkin kenapa orang bisa sampai maling, orang sampai ya tingkat kejahatan tuh semakin tinggi ya karena pemerintahnya juga Ya. semakin memeras, semakin Iya. menekan dan
pemerintah tidak memberikan solusi gitu yang valid gitu, yang benar gitu. Ya, Itu ngeri lah. itu yang terjadi kan di situ. Akhirnya ya rakyat jangan salah. Ya ibaratnya mungkin ada kata-kata jangan salahkan rakyat kalau rakyat menanggung sendiri. Bahkan sampai mungkin ntar Kan lagi-lagi terjadi aksi yang berlebihan. si malakama. Iya. Itu kalau yang bunuh ayam itu yang maksudnya yang main hakim itu cuma satu orang ditangkap itu. Iya tapi Karena kayak yang main itu satu Satu kampung, kampung ya. polisi cuma berapa orang mau nangkap gimana semua orang itu? Iya. Malah jadi dibalik toh. Jadi polisi ya. Jadi polisi 4 kali nggak ketangkep gitu kan? Iya. Jadi polisi yang diinjak-injak rakyat. Ih, ngapain kan gitu? Salah lagi. Nggak serba salah lah. Oke, dan sebenarnya masih banyak isu-isu yang saya mau Iya. sampaikan, tapi ya waktunya sudah. Cuman solusi sih. Iya. Jadi ya Solusinya apa nih? Yang konkret lah. ya sebenarnya kalau ini dibiarkan terus sistem itu berjalan sebagaimana saat ini ya tidak akan pernah selesai. Ya akan terus ada lah. Akan muncul persoalan-persoalan baru. Betul. Karena Buat apa? rumput liar terus. Iya, pasti tumbuh. Satu hilang akan tumbuh baru, satu hilang akan tumbuh baru, bahkan tumbuhnya akan lebih cepat. Makanya menjadi persoalan edukasi kepada masyarakat itu harus dilakukan. Dakwah ya. Iya, tetap harus dilakukan bahwa kejahatan itu tetap menjadi sebuah kejahatan dan akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun kelak di yaumul kiamah kan di situ. Terus penerapan sistem itu harus pasti. Maksudnya hukum itu harus pasti. Jelas ya. Iya, tidak Jangan- boleh setengah-setengah. Apalagi kalau tadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi berarti apa? Ya hukum Islam yang harus diterapkan. Iya, betul. Karena jelas hukum Islam itu pasti tidak ada tawar menawar lah. Kan di situ. Jadi itu yang harus. Lo maling terbukti, ya hukumannya sesuai. Iya, selesai sudah. Insya Allah persoalan itu akan tuntas. Itu cocok ya. Biar masyarakat sadar gitu. Karena kalau kita bersandar pada hukum buatan manusia, bisa ditoleransi, bisa dipesan sesuai kepentingan investor, ya kan? Kita sudah kelelahan lah bahasanya dengar-dengar gitu terus. Sudah lelah gitu loh. Kan kalau hukumnya bersandar terhadap Al-Quran, udah jelas sudah. Iya. Nggak bakal bisa diotak-atik udah. Itu sih. Oke, cukup ya? Cukup sih. Siap. Sekian itu saja dari kami. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.